Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian Fiqh Sirah sudah mencapai pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, di mana ada kekacauan karena kesalahpahaman di kalangan sahabat, yaitu antara orang-orang yang husnudzon dengan Sayyidina Ali bahwa perkara terbunuhnya Sayyidina Utsman itu memang belum ada pelapor yang resmi di pengadilan. Di samping itu juga memang suasana belum memungkinkan untuk melakukan peradilan. Sayyidina Ali sendiri secara politis ingin memantapkan pemerintahannya dahulu. Tapi dora sabar, sebagian sahabat tidak sabar. Di antaranya adalah Thalhah dan Zubair, juga Sayyidina Ibunda Aisyah. Wah, ternyata itu kemudian beliau ya membawa pasukan, ngumpul ke pasukan, terus dianggap Sayyidina Ali ini nyeleweng gitu loh. Sudah suudzon Sayyidina Ali nyeleweng, tidak melaksanakan hukum qisas dan sebagainya, dan dianggap mungkin ada kompromi dengan pihak para pendemo itu. Karena para pendemo itu sendiri membeat Sayyidina Ali semua, gitu loh. Nah, sebenarnya perselisihan itu tidak sampai menimbulkan peperangan betulan, kecuali karena waktu itu Abdullah bin Sabah dan konco-koncone, ada Al-Ashtar An-Nakhai, ada Syureh bin Aufa, Salim bin Sa'labah, Hulam bin Haisam Al-Haisam, itu ternyata punya pendukung khusus sekitar 2.000 yang militan itu. Mereka ini memang ingin biar terjadi peperangan antara kelompoknya Ibunda Aisyah, Thalhah dan Az-Zubair itu, bagaimana perang dengan Sayyidina Ali. Abdullah bin Sabah itu asalnya orang Yahudi, jadi memang ada konspirasi di sini, bagaimana biar orang Islam semrawut ngoten. Akhirnya 2.000 itu gawe kekacauan. 2.000 mungkin sudah dibiayai tenan, jadi ternyata 2.000 itu, kalau 2.000 maju perang gampang disikat, katakan gitu, dikalahkan. Tapi mereka tidak maju perang, mereka memprovokasi gitu loh. Gawe panas suasana, gawe kekacauan, perlu omah diobong, nopo diobong, loh. Gawe kekacauan, jadi terus akhirnya saling menduga, oh ini yang membakar pasukan Ali, yang satu, oh ini yang membakar pasukannya Thalhah, Zubair dan Ibunda Aisyah. Suasana benar-benar kacau. Jadi dipanasin oleh 2.000 pasukannya Abdullah bin Sabah, CS tadi, itu benar-benar kacau suasana. Jadi wong wis rada suudzon ditambah diobong kaya ngono. Tapi ini kita lanjutkan. Padahal itu sudah sewaktu rombongan Sayyidina Aisyah itu yang mendukung untuk demo, untuk
melengsarkan Sayyidina Ali karena dianggap tidak melaksanakan hukum Allah Qisas itu sampai 30.000 pasukan. Padahal pasukannya Sayyidina Ali hanya 20.000. Jadi yo miris pisan suasananya. Wafid jadi sudah di stop sebetulnya dari kelompok Ali, sudah di stop. Jangan teruskan. Kita sesama muslim jangan perang. Tapi suara itu tidak didengar. Jadi orang yang diutus oleh Sayyidina Ali untuk gembor di tengah-tengah medan peperangan itu, jangan dilanjut. Hentikan. Ala kufu. Tapi fala yasma'u ahadun, seorang pun tidak ada yang mendengar. Emosi yang terjadi, terus bukan akal yang jernih. Tapi entah demikian, wabitil kal asna, dan tengah-tengah kejadian yang mau. Ya. Wa ma'asyidatil haraji, dan yang dalam sertane bangete kekacauan. Wong wis pating glembor buru serang ngono suasanane wis masyaallah angel nggih. Wal qatli lan pembunuhan kana ana apa kelakuan iku iza talaqat nalikane bertemu apa al wujuhu pira-pira wajah al muta'arifatu yang saling mengenal tahta mazillatil imani, di bawah payung iman, wal masdudati landan yang diikat ila suhbati Rasulillah, maring persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahajazu, mongko mereka saling menghalang-halangi. Wa kafalan mencegah sapa kulun masing-masing minhum saking al-wujuh mau anil akhar. Min ayil atrofi saking endine kelompok kanu ana ngono sapa al-wujuh mau. Jadi do ngadang-ngadang jangan maju. Sing kelompok Sayyidina Ali yo ngono. Sing mau sahabat-sahabat sing apian sak sajane. Mereka itu hanya tadi, ini kudunya diselesaikan untuk dicari kebenaran sebenarnya kayak ngapa, bukan untuk perang kayak gini. Stop. Sing kelompok Sayyidina Tolha Zubair dan Ibunda Aisyah, yono sing ngono dengan kesadaran nyetopi kancane, ojo diserbu. Mereka itu sahabat Rasulullah. Jadi sing melu pasukane Rasulullah, pasukan disebut jenis pasukan Sayyidina Ali, dan ikut apa pasukan Ibunda Aisyah, Tolha dan Zubair, itu ya sahabat-sahabat Rasul kabeh. Do kena dulu mereka saling menyayang, sekarang kenapa seperti ini? Stop. Nah, tapi mau 2000 itu ikut di dalam gembor serbu pokoknya ateni semono tok. Provokatornya terus kayak gitu. Rawa Muslim batake. Jadi ternyata di tengah-tengah peperangan itu masih banyak orang yang tersadar seharusnya tidak terjadi seperti ini. Rawa Muslim batake sopalah Baihaqi mausulan ale muttasil sanate. Wala ngendikan sapa Baihaqi. Akhbar was nyeritakake nang sapa Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Qadhi. Yarwi haring riwayatake sapa Abu Bakar kusanati kelan sanate Abu Bakar. An Harb bin Al-Aswad Ad-Du'ali. Kala ngendikan sapa Harb, lamma dana. Semasane wis nyedaki sapa Aliun Sayyidina Ali. Wa ashabul sahabat Ali. Min Tolha wa Zubair. Saking Tolha dan Zubair. Ketika pasukan Sayyidina Ali itu sudah mendekati pasukannya Tolha dan Zubair dan Ibunda Aisyah, wadanat lan menjadi dekat opasufufu barisan-barisan yang saling berhadapan itu. Ba'duha ya sebagiannya asufuf min ba'din sing sebagian kharaja metu sapa Aliun Sayyidina Ali. Metu saka pasukan ke depan gitu. Bahwa hal itu Sayyidina Ali ku ala baghlati ing atase bihol. Ala baghlati Rasulillah ing atase bihol Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kuda itu kan lebih kuat, lebih besar, harganya lebih mahal dari Bighal. Sayyidina Ali ku tawadhu. Jadi Bighal Rasul, ya, yang dulu dipakai oleh Rasulullah, yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Dalam peperangan itu dibawa oleh Sayyidina Ali. Dan menyadarkan orang, iki lho Rasulullah cinta ambek aku sampai Bighal diparing ke aku. Wong nganggo Bighal iku klebu di dalam peperangan itu tawadhu iku. Karena Bighal itu adalah satu hewan yang fungsinya seperti kuda, tapi dia lebih kecil sedikit. Yang lebih kecil lagi namanya himar. Himar paling kecil. Pertengahan Bighal, kemudian kuda. Ya mestinya idealnya kalau dalam peperangan yang betulan ya pakai kuda. Karena Bighal cara untuk manuvernya kurang lah. Untuk ayune bantere ya kurang, bisa menang kuda. Kok buat terbaru Bighal, kejar kuda bisa. Tapi Bighal nggak mampu mengejar kuda. Bighal yang sering dibawa oleh Rasulullah tawadhu nganggo Bighal. Ya, itu kan cara kendaraan sederhana banget Bighal. Sayyidina Ali pakai Bighal itu. Ben ana sing eling. Aku ki sapa? Aku tidak mantune Rasulullah. Aku rak misanane Rasulullah. Mosok dolali. Kok suudone kok digedhek-gedhekno. Husnuzon sithik kok ora iso napa. Carane kayak beliau ingin mengingatkan itu dengan caranya. Tidak dengan pidato tapi dengan Bighalnya Rasulullah dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala baghlati Rasulillah. Fanada mengko diundang-undang sapa Sayyidina Ali. Gumber ning pasukane Tolha Zubair dan Ibunda Aisyah. Ud'u li Zubair ibn al-Awwam. Tolong aku mbok diundangno Zubair. Hei pasukan yang di depan saya ini. Tolong Zubair panggilkanlah, aku pengen ketemu. Penting. Fadu iya makon lu diundang lahu kanggo Ali. Sapa Zubair. Fa aqbala makon lu madhep sapa Zubair. Hatta ikhtalafat sehingga berselisih, artinya cedak banget. Apa anakku dawabihima guru-gurune hewan-hewan tumpakane Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair bin Awwam. Fatwa lama kono ngendikan sapa Aliun Sayyidina Ali. Ya Zubair. Hai Lek Zubair, Kang Zubair. Nasyattukallah. Aku memanggil kamu menyertakan nama Allah. Tolong dengarkan kata-kataku. Atazkuru, apakah kamu ingat? Hei Zubair, yauma marra enggan dinane lewat bika ketemu kelawan seliramu. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu halaute kami, kau dan aku. Iku fi makani kaza wa kaza, di satu tempat. Hei Zubair, apakah kamu ingat ketika kita berdua kemudian Rasulullah lewat bertemu dengan kita. Fatwala, maka Rasulullah ngendikan, ya Zubair, hei Zubair, tiba-tiba Rasulullah ngendikan. Waktu itu belum ada perselisihan antara Zubair dan Ali, saya runtang-runtung ngoten. Ala tuhibbu Aliya, bisa jadinya seneng kalau Ali ora to. Ujuk-ujuk Rasulullah ngendikan ngono. Ala tuhibbu Aliya. Kowe ora seneng Ali to Zubair. Subhanallah. Iki ya panjenengan ya, karena buat nubu taban apa? Karena buatun nubuwah. Kenabian itu wahyu. Koyok-koyok Nabi wis diketokno. Zubair ku satu ketika akan bertabrakan dengan Sayyidina Ali. Pada waktu itu tidak terlintas untuk tabrakan antara Ali dan Zubair. Tiba-tiba Rasulullah lagi senengnya do guyon antara Ali karo Zubair.
Loh, Zubair, kowe sak jane seneng karo Ali tenan apa ora? Ujug-ujug Rasulullah takon ngoten. Kamu masih ingat Zubair ketika itu Rasulullah bertanya dengan serius. Kowe itu dongeng seneng karo Ali pora ta Zubair? Fakulta, maka engkau menjawab waktu itu. Ala uhibbu ibna khali wa ibna ammi wa ala dini ala uhibbu napa kula mboten mencintai ibna khali ing putrane bibi kula. Jadi Sayyidina Ali kan Zubair itu isih misanan. Putrane bukan bibi gitu, paman kula, paman saka arah ibu. Paman saka arah ibu, umpamane aku karo Mas Zaim misalnya gitu. Apakah saya tidak mencintai Ibnu Khali, putrane pamanku, paman saka ibu Khal. Wabna ammi lan putrane pamanku, jadi ini blangkep sebenarnya. Blangkep itu sedulur dari dua arah. Putrane pamanku, dari sepupu dari dua arah. Wa ala dini lan ing atase sesuai agamaku, pada agamane sami pada Islame. Mungkin Rasulullah saya tidak mencintai Ali. Fakwala mau ngendikan sapa Nabi. Ya Zubair. Hei Zubair, wallahi demi Allah. La tuqatilannahu wa anta lahu zalim. Wis ditebak Rasulullah. Satu ketika nanti ta Zubair. Sungguh kamu akan memerangi Ali. La tuqatilanna, yakti bakal merangi temen sapa sirahu ing Ali. Wa anta halate sirahe Zubair. Lahu maring Ali ku zalimun wong sing zalim. Kau terlampau suudzon dengan Ali. Fakwala, ketika diingatkan peristiwa itu, peristiwa Rasulullah sudah menebak satu ketika nanti kamu akan memerangi Ali. Dan kau posisinya zalim, Zubair. Fakwala monggo ngendikan sapa Zubair. Zubair terus menjawab, karena Sayyidina Ali sing nyeritakno peristiwa lama itu. Bala nggih. Nggih Ali kula imut niku. Wallahi demi Allah. Laqad nasitu. Yakti temen aku kula pun supe ing peristiwa niku. Kula supe niku. Monggo ansami tu. Ing semenjak yen teng krungu sapa ingsun. Ing wau pengendikane Rasul mau. Min Rasulillah sangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa zakartu sakniki kula emut Ali. Summa zakartu emut sapa ingsun. Ing pengendikan wau. Sakniki kula emut badane jenengan emutaken niku. Ya Allah, dadi ki ambek Zubair bar terus ndredeg awake ya. Laqad nasitu mundu ansam itu. Kula kok iso nglalek kene iku. Saniki kula emut al-ana ing saiki. Wallahi sadar terus Zubair. Demi Allah la uqatiruka abada. Kula boten badhe merangi panjenengan abadan selawase. Langsung ngajar mulih mundur Sayyidina Zubair mau dimutke kejadian itu. Waraja alam bali ngono sapa Zubair ala dabati ngatasi kendaraane Zubair. Ya syukku hal membelah sapa Zubair. Asufu fa'in barisan-barisan. Sak sajane sedo krungu ngono kudune sadar kira. Tapi tadi loh, provokasi itu berbahaya. Kesadaran hilang. Karena provokasi, wes ayo ancorke, ayo serang, ayo serbu. Iku sing masalah iku. Ngadepi sing model ayo ngono lho. Ora ono ning emosi. Dengan peristiwa itu sing krungu nak kudune terus ya Allah.
wis ditebak Rasulullah sekian puluh tahun yang lalu. Hai Zubair, sungguh demi Allah, sungguh kau akan memerangi Ali nantinya. Padahal Zubair mustahil katakan, aku sangat mencintai Ali. Oh, tapi nanti kamu akan memusuhi. Terus konangan dhisik karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Zubair jimut kene niku langsung metu dene. Mulai demi Allah kula mboten badhe merangi panjenengan mulai. Pun sadar. Kejadian lagi dalam perang Jamal itu namanya, karena banyak yang pakai onta. Karena ibunda Aisyah pakai onta waktu itu. Mimpin pasukan. Ya, makanya ada yang mengatakan wong wedok punya hak dalam dunia politik sama dengan laki-laki. Wong ibunda Aisyah we nanti jadi apa? Panglima perang. Walam masa kotor semangsane tiba jatuh apa ba'iru Aisyah ta, ontane ibunda Aisyah jatuh radhiyallahu anha alal ardi, di atas bumi. Wa humilalan di gowo dipanggul apa haudajuha. Haudaj itu apa? Kayak kamar-kamaran ngono lho. Jadi di atas onta iku dikai pelandangan kayu, terus dikai apa jenenge kasur-kasuran ngono. Iki kayak kamar kecil ngono, kamar tidur kecil. Itu haudaj namanya. Iku haudaj iku kan tiba to ontane. Haudaj ucul terus dipanggul. Dipanggul baidan hale jauh ansa hatil harodi saking pelataran keributan. Ja'a sowan terus diparani kalau Sayyidina Ali ibunda Aisyah. Ilaiha maring Aisyah sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Musalliman hale uluk salam wa mustafsiran lan hale menanyakan an haliha sang kondisine ibunda Aisyah. Wa qala lan matur sapa Ali laha maring ibunda Aisyah. Kaifa anti ya ummah, lho Sayyidina Ali sing yuswane kurang lebih sama, kadek sithik mungkin entah sing tua Sayyidina Ali, entah tua sing ibunda Aisyah kurang lebih yuswane. Manggilnya ummah ibu karena semua garwane Rasulullah itu di nas Quran ummahatul mukminin. Mula manggilnya ya ummah. Kaifa iku kepriye anti utai kondisi panjenengan ya ummah, wahai ibuku. Qalat itu apa perangan. Sayyidina Ali tetap hormat. Mulane angel ketemu apa sahabat sing koyo Sayyidina Ali wis nyaris. Tidak ada duanya. Tetap bisa menjaga emosi. Posisi ibunda Aisyah tetap ibunda. Lan dimulyake. Kaifa anti ya ummah. Qalat. Jawab sapa ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah kaget mesine. Yo Ali kok bisa menghormati aku kaya ngene. Tetap memposisikan aku sebagai ummahatul mukminin, ummul mukminin. Tetap aku dipanggil ibuku oleh Ali. Penghormatannya saya kaya ngono. Padahal aku arep mateni dhekne hari. Ya Allah, Ali ibunda Aisyah merangi, dianggap Ali sudah sesat. Ya Allah. Faqala monggo ngendikan sapa Ali. Ya ghafirullahu laki, muga-muga Allah ngapura dumateng panjenengan. Karena Sayyidina Ali tidak ada terbentik di hatinya untuk berbuat jahat, itu tidak ada. Kalau toh sedikit ada penundaan itu ya karena ben ojo nganti persoalan itu justru malah ngacoke seluruh negara. Secara bertahap ben tenang sih, posisi pemerintahan mantap, terus ada persaksian resmi. Sampai saat itu belum ada persaksian resmi. Siapa yang membunuh Sayyidina Utsman? Yang ngaku ya ndak ada, saksi yang melihat nyata dan mau bersaksi di pengadilan. Ini loh yang membunuh juga tidak ada.
Lah Sayyidina Ali juga ada ketepaan, masih ada kesempatan untuk memperkokoh dulu pemerintahannya. Dia ngordinir gubernur-gubernur, menteri-menteri kan ngoten. Wong wis selak suudzon sik karo Sayyidina Ali. Ora sabar. Summa jaa nuli tekong sapa wujuhun nas tokoh-tokoh menungso wa sahabat. Yo padha uluk salam kabeh dadi tokoh-tokoh sahabat sing pemene sing berada di pihak Sayyidina Ali sowan kabeh. Dadi saya duwe tata krama kabeh ning pasukane Ali. Senajan dimusuhi saya tetep duwe tata krama. Aturan Islam tetep main. Yusallimuna hale padha uluk salam ngono sapa. Wujuhun nas lan sahabat alaiha ing atase Ibunda Aisyah. Walat ma'innuna lan padha gawe tentrem atine ngono sapa wujuhun nas ala halia ing atase kondisine. Mereka tidak meninggalkan Ibunda Aisyah. Dan sebetulnya kalau dalam beberapa kitab tarikh Sayyidina Ali wis manti-manti karo pasukane kabeh. Jangan sekali-kali kau sentuh Ibunda Aisyah dengan senjatamu. Jangan pernah. Apapun yang terjadi, lebih baik kau dibunuh daripada kamu membunuh. Sampai segitu Ibu Sayyidina Ali pesan kepada pasukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amr Muawiyah. Sekarang peristiwa lain lagi. Berat memang. Jadi zaman Sayyidina Ali ini orang sempat cara politik di pemerintahnya nggak sempat kokoh gitu. Digoyang terus. Lah goyangan yang paling berat ini. Sebenarnya itu yang pertama itu cukup berat. Wong Sayyidina Ali hanya mampu mengumpulkan 20.000 pasukan kok. Ibunda Aisyah 30.000. Jadi sing suudzon luwih akeh timbang sing husnudzon karo Sayyidina Ali. Masya Allah. Tapi kebanyakan sing suudzon ya menawa ya sigharus sahabat sing junior sing anak muda itu. Terus tegakkan kebenaran, sikat, Ali sesat ngono-ngono. Sing bungsu nganggo slogan takbir. Iku sing repot. Jadi sing kelompok Sayyidina Ali tenang, kalem ngoten. Nah, terus dihadapkan dengan pasukan Ibunda Aisyah. Akeh sing wis aku ra melu wae. Kabarnya seperti Abdullah bin Umar itu dalam peristiwa-peristiwa itu dan rombongannya mumpet ning gunung. Menjauhkan diri dari itu semua. Wis aku ra melu-melu. Iki serang dina kabeh iki, aku ra melu-melu munggah gunung. Tapi nak ngoten kabeh repot. Saake Sayyidina Ali akhirnya tinggal 20.000, tapi toh menang. Akhirnya menang terus bisa didamaikan tadi itu. Ya Allah, Sayyidina Ali ya sakit tenan. Jadi pada masa pemerintahnya kacau, baru kuwi mau bisa dikacau oleh niki. Ini yang berat ini sing sampai. Karena mereka pandai main perang, juga main siasat perpolitikan. Siasatnya luar biasa ini Ibu apa Sayyidina Muawiyah ki. Bismillahirrahmanirrahim. Amr Muawiyah, persoalan Muawiyah wa waqatu Siffin lan peristiwa Siffin. Raja akundur sapa Aliun radhiyallahu anhu ila Kufah maring Kufah. Jadi Sayyidina Ali sekarang tidak lagi menjadikan di Madinah posisi ibu kotanya, dipindah di Kufah. Lah kenapa di Kufah? Karena di Kufah semuanya waktu itu membeat Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali merasa lebih tentram di Kufah. Lah Kufah kemudian dijadikan ibu kotanya, tidak lagi Madinah. Alladzi ja'ala kang wis dadekake sapa Ali ha ing Kufah maqarra khilafati ing pusat pemerintahane Sayyidina Ali. Wa arsala kirim sapa Ali fawra wusulihi ing sakwuse temukane Sayyidina Ali sediluk sakwuse segera katanya. Setelah beliau datang segera ke Kufah mau ngirim Jarir bin Abdullah al-Bijilli ila Muawiyah maring Muawiyah bisyam.
hale ajak-ajak ngono sapa Jarir hu ing Muawiyah ila dukhuli maring masuk prima ing dalem bai'at dakhala muslebu bi ing dalem masuk anasu manusa. Dadi Sayyidina Muawiyah hurung bai'at Sayyidina Ali. Padahal wis carane sahabat Ansor Muhajirin mayoritas wis bai'at Sayyidina Ali kabeh. Sayyidina Muawiyah belum purun bai'at. Padahal Sayyidina Muawiyah itu gubernur yang menguasai wilayah yang sangat luas. Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Luas sekali wilayah dan penduduknya padat. Hurung bai'at lah, karena Sayyidina Muawiyah hurung bai'at yo. Rakyatnya ya hurung bai'at kabeh karo Sayyidina Ali. Satu permasalahan. Tapi Sayyidina Ali sebetulnya sudah dibaiat oleh 50% lebih. Mayoritas sudah baiat Sayyidina Ali, jadi sebetulnya sah secara teori apa jenenge satu syariah. Politik Islam sudah sah Sayyidina Ali. Meskipun masih ada rombongan besar yang belum baiat. Tapi beliau sudah dibaiat 50% lebih. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terus akhirnya Sayyidina Ali bin kompak dikirimlah seorang utusan namanya Jarir bin Abdullah Al-Bijili supaya bertemu Sayyidina Muawiyah, diajak untuk ayolah kita bareng-bareng membaiat Sayyidina Ali. Di samping mengajak itu juga memberitahukan wa yu'limu lan aweh weruh ngono sapa Jarir hu ing Muawiyah bijtima ilmu muhajirin kelawan sepakate para muhajirin wal ansar. Sahabat muhajirin ansar mayoritas itu sepakat ala bai'ati ing atase bai'at pada Sayyidina Ali. Muawiyah menuding belum ada 50% plus 1. Yang bai'at Sayyidina Ali belum ada 50% plus 1. Walakinna Muawiyah tetapi Sayyidina Muawiyah iku kana ana sapa Muawiyah iku yaro. Berpendapat sapa Muawiyah anna bai'ata aliyin, saat pembaiatan Ali iku lam tan akid durung sah. Karena belum 50% plus 1. Mula nak saiki ana wong maaf ya, angger ketua jamiah itu jadekno khalifah, jadekno Amirul Mukminin, jadekno imam yang harus ditaati, wis penafsirannya itulah yang paling benar, tidak boleh ngaji ke tempat lain dan segala macam aneh. Padahal pendukungnya agak piro. Lah penduduk Islam di dunia ini katakanlah 2 miliar misalnya. 2 miliar nah 50% per 1 ya 1 miliar lebih to kudune. Pendukungnya kudu ana 1 miliar lebih. Utawa digawe 1,5 miliar penduduk Islam. 1,5 ya berarti kudu ana 750 juta plus 1. Wah, kayak didukung wong 5 juta, 10 juta ngono. Wes, nah niku ya juga masalah kayak gitu. Lah kok nek 5 juta ana Amirul Mukminine, ana khalifahe, ana pemimpine yang harus ditaati. Lah terus 1,5 miliar jadi piro pemimpinnya dibagi 5 jutaan. Apa 10 jutaan. Lah ya ana 1.500 khalifah kok. Satu dengan yang lain saling bermusuhan. Ya entek Islam no. Entek to Islam. Maka secara teoritis dalam hukum siyasat syariah itu ya khalifah itu didukung 50% plus 1. Lah itu Sayyidina Ali katanya sudah 50% plus 1. Itu keyakinan kita. Tapi keyakinan Sayyidina Muawiyah belum itu. Makanya karena wilayah Hadam sekarang menjadi 4 negara Syam itu, rumangsa didukung oleh penduduk 4 negara Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Dia merasa apalagi di Madinah sendiri yang kelompok-kelompok keluarga Sayyidina Utsman otomatis juga mendukung Sayyidina Muawiyah. Itu
mungkin bisa sampai 5 negara lah katakan yang mendukung Sayyidina Muawiyah. Jadi beliau yakin Sayyidina Ali urung sah BAT. Belum ada 50% plus 1. Liftiraqi ahli hal wal aqdi. Krono bercerai-berainya ahli hal wal aqdi. Minas sahabat yang sahabat fil afaqi dalam saantero dunia, ono sing kono, ono sing kono, ono sing teng Mesir, ono sing teng di Libya, ono sing Maroko, ono wah wis pundi-pundi. Wala tatim lan durung sempurna apa al bai'atu bai'at illa bihim kecuali kelawan mayoritas ahlul hal wal aqdi. Jami'an halis kabehane. Itulah dasarnya kenapa sebagian sahabat, padahal sahabat sebagian bahkan ada yang senior juga, sebagian kecil tapi yang senior, mendukung Sayyidina Muawiyah, urung sah wi. Wonten pembayatan Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Famtana mongko menolak sapa Muawiyah minal istijabati sanging menerima lidakwati maring ajaane Ali radhiyallahu anhu. Alasan kedua, belum 50% plus 1, itu alasan pertama. Alasan kedua, tegakkan hukumnya. Kalau Ali merasa sudah menjadi khalifah, di mana itu para pembunuh Sayyidina Utsman? Lah Sayyidina Utsman itu bisa famili kare Muawiyah ngoten lho urutane. Tegakkan dulu itu, pembunuhnya Utsman harus tangkapi semua. Kisos semua. Nah, setelah Sayyidina Utsman pembunuh-pembunuhnya bisa ditangkap, baru kita adakan pemilihan umum, memilih siapa khalifah. Apakah Ali atau saya? Mesti ngoten. Itu karepe Sayyidina Muawiyah. Summa yakhtaru nuli memilih sapa al-muslimun di anfusihim kanggo diri mereka imaman yang seorang imam. Jadi ada persyaratan. Orang terima referendum ataupun pemilihan umum, tetapi tangkapin dulu, kisos dulu pembunuh Sayyidina Utsman, baru diadakan pemilihan umum. Itu pandangan daripada Sayyidina Muawiyah, dan karena beliau menguasai yang sekarang ini jadi 4 negara, dulu 1 negara Syam, sekarang 4 negara, masih ditambah dengan sebagian-sebagian ada di wilayah-wilayah lain. Dia merasa pendukung saya tidak kalah jumlahnya dengan pendukung Sayyidina Ali. Amma Aliyun, anapun utai Sayyidina Ali. Apalagi tadi ada permasalahan, yaitu tadi Qatalatu Utsman belum dihukum, belum ditangkap, belum dihukum. Pembunuh-pembunuh Sayyidina Utsman. Amma Aliyun, anapun utai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iku faqad kana maka yakti temen ana sapa Ali. Iku ala yakin nek ngatasi sebuah keyakinan. Bi annal bai'ata kawan saten bai'at ku tamat temen wis sempurna apa bai'ah lahu kanggo Ali bittifaqi ahli Madinah. Kelawan kesepakatan penduduk Madinah. Sayyidina Ali punya alasan. Meskipun banyak sahabat Rasulullah yang telah berpencar dakwah kemana-mana, tapi di Madinah masih golong, masih waki, masih aki ashabu Rasulullah baik dari Muhajirin maupun Ansar. Jadi sudah cukup itu. Yeah. Dari hijratin nabawiyah ya negara hijrah Rasul kenabian. Wa annaha lan sak temene niku wau bai'ah mau bizalika kelawan mengkono lah sebab ittifaqi ahli Madinah iku talzam wajib apa bai'ah man ing wong-wong tak akhara kang ngeri sapa man anha sing bai'ah miman sanging wong-wong kana ana sapa man iku kharijal Madinah. Jadi menurut Sayyidina Ali ini ahlul hal berarti tetap mayoritas ada di Madinah.
Dan mereka ahlul hal wal aqdi kompak membiat aku wali. Sudah sah. Jadi tidak harus rakyat seluruhnya, tapi cukup perwakilan ahlul hal wal aqdi, yaitu orang-orang yang tokoh-tokoh yang dianggap penting di dalam pemerintahan maupun keagamaan. Jadi itu di Madinah kompak semua untuk membeat Ali. Berarti yang lain harusnya tinggal ikut aja, ngoten cara pendapatnya Sayyidina Ali. Tidak harus seluruhnya, pokoknya sementing mayoritas ahlul hal wal aqdi sudah memilih. Ya, umpamanya ahlul hal dari penduduk sekarang ini mau perwakilan ahlul hal wal aqdi atau itu ya cukup perwakilan.